Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wassalamuhu wa ala ikhwanih. Yang kami hormati para habaib, para masyayikh, para asatidh al-khas, rais Majlis Ulama Madinati Gorontalo, mudarrisuna Fadilatu Syekh Abdul Mu'in Mauduto, hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita duduk di tempat ini tidak lain kecuali kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kerinduan itu tentunya hal itu juga pernah dirindukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Nabi, wahai Nabi, kami rindu kepadamu, tapi Rasulullah memberikan kabar kepada kita yang sangat-sangat berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, qalu man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh dia masuk surga, dan barang siapa yang enggan bermaksiat kepadaku maka dialah orang-orang yang enggan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi dengan dua hal. Yang pertama, Allahumma akthir malahu, ya Allah berikanlah kepadanya harta yang banyak. Dan yang kedua apa? Akthir waladahu, berikanlah kepadanya anak yang banyak. Anas bin Malik pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, matas sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah tidak langsung menjawab hari kiamat itu kapan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, madza a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan tentang hari kiamat tersebut? Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Bahwasannya ana uhibbullaha wa rasulahu wa Aba Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa kullu sahabati sallallahu alaihi radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata Anas bin Malik, tidak ada, laisa syai', tidak ada sesuatu yang saya cintai kecuali apa? Uhibbu Rasulullah, saya cinta kepada Rasulullah, wa Aba Bakrin wa Umar, dan seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahbabta, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita hadir di tempat ini tidak lain kita ikhlaskan, ya. Kita hadir di tempat ini. Orang hadir di majelis itu macam-macam modelnya. Ada yang hadir karena wawahea, ya,
DP taman pergi di majelis dia Allah pergi baku ikut di mana majelis hari ini ya, saya Allah mau pergi ya. Ada orang yang hadir di majelis dengan lillahi ta'ala, ada juga orang hadir di majelis lillahi tala'ah. Ini juga harus kita perhatikan. Kita hadir di majelis itu mana? Apakah lillahi ta'ala, apakah lillahi tala'ah, atau karena musarrafat yang lain, mutasarrifat yang lain? Kalau yang lain, maka kita harus banyak-banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Saya, kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dan orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, fil jannati kahatain, hakadha, di surga itu seperti ini dekatnya ya, sangat dekat ya. Dan jangan sampai orang yang sebesar mengaku saya juga anak yatim ustadz ya. Anak yatim itu di bawah umur 9 tahun itu namanya anak yatim. Kalau di atas anak yatim jangan sebesar so tua saya juga anak yatim ustadz ya, Jawa itu ya itu, karena anak yatim itu di bawah dari umur 9 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengatakan ayo bersamaku di surga, tidak. Tapi apa kata Rasulullah SAW? A'ini bikathrati sujudik, maka bantulah saya dengan engkau ingin bersamaku di surga, dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita memperbanyak sujud, bukan hanya saja solat wajib, namun juga solat-solat sunnah, itu memperbanyak juga mendekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, kita beramal, kita beribadah, usahakan kita semangat, jangan sampai kita malas, karena malas itu sifatnya orang-orang munafik ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Allah menggambarkan orang-orang munafik. Kata Allah apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana ciri-ciri orang munafik tersebut. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka mengerjakan salat dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka memperlihatkan kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali dalam jumlah yang sedikit ya. Kadang-kala orang kalau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bukan lagi Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan ya, atau buka HP ya. Usahakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita dengan zikir-zikir kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita salam, habis salam cuman Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas salam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa tegak dalam agama ini, kita senantiasa saling mengingatkan, saling menasihati ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qultu liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Lillahi wali rasulihi ya, untuk Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menasihati ya karena Allah ya, bukan karena diri kita, bukan karena me ando, bukan karena me bilohe, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wali rasulihi ya, dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengikuti bagaimana cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, tentunya dengan bil hikmah, dengan mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan yang paling penting kita senantiasa
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu a'lam bissawab, wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.